Saya Timothy Gerardiano Sianipar, saya dari program studi Sarjana Informatika dengan NIM 11S24045 dari kelas 11 IF2. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekspresi rekursif, yang dimana saya akan membedah beberapa studi kasus. Studi kasus yang pertama yaitu fungsi faktorial n menerima sebuah masukan sebuah bilangan bulat n dan mengembalikan nilai dari n faktorial. Fungsi menyelesaikan faktorial dengan cara rekursif. Diketahui bahwa hubungan rekursif yang berlaku adalah n faktorial sama dengan n dikali n kurang 1 faktorial. Dengan basis n sama dengan 0, maka hasilnya 1. Kemudian ketika kita memasukkan input 5, maka faktorial 5 yang diharapkan atau output yang bakal diharapkan itu faktorial 5 sama dengan 120. Langsung saja kita merealisasikannya. Studi kasus yang pertama itu fungsi ini bertipe integer. Yang integer yang berarti fungsi ini akan menerima satu argumen bertipe integer dan mengembalikan nilai bertipe integer. Basis yang digunakan pada fungsi adalah fungsi mengembalikan 1 ketika n sama dengan 0. Basis fungsi ini berguna untuk menghentikan pemanggilan rekursif ketika mencapai 0. Kasus rekursif yang berlaku adalah n faktorial sama dengan n dikali n kurang 1 faktorial. Jika n lebih besar daripada 0, maka fungsi akan mengalihkan n dengan hasil pemanggilan rekursif dari faktorial n kurang 1. Karena faktorial n kurang 1, karena faktorial dari n didefinisikan sebagai n dikali n kurang 1, sehingga fungsi akan menghasilkan nilai faktorial. Jika nilai n di luar oleh perintah, maka program akan berhenti dengan mengeluarkan pesan error stop. Langsung saja kita runkan programnya. Nah, sesuai dengan yang diperintahkan bahwa ketika kita memasukkan input 5, maka faktorial yang diharapkan yaitu 120. Kemudian kita langsung masuk ke studi kasus yang kedua. Nah, studi kasus yang kedua itu pangkat. Fungsi pangkat an menerima masukan dua buah bilangan bulat a dan n dan mengembalikan nilai dari an. Fungsi menyelesaikan perpangkatan dengan cara rekursif. Diketahui bahwa hubungan rekursif yang berlaku adalah an sama dengan a dikali an kurang 1 dengan basis a0 sama dengan 1. Nah, ketika kita memasukkan input 2 dan 5, maka output pangkat 2,5 akan sama dengan 32. Langsung saja kita merealisasikannya. Nah, di sini fungsi bertipe integer artinya menerima dua argumen bertipe integer dan mengembalikan hasil bertipe integer. Saat eksponen n sama dengan 0, fungsi mengembalikan nilai 1. Ini menyatakan bahwa bilangan apapun pangkat 0 adalah 1. Hubungan rekursif yang berlaku adalah an sama dengan a dikali an kurang 1. A pangkat n didefinisikan sebagai a dikali n a pangkat n kurang 1, yang berarti jika n lebih besar daripada 0, maka fungsi menghitung hasil pangkat dengan mengalihkan a dengan hasil rekursif pangkat a n kurang 1. A pangkat n didefinisikan sebagai a dikali a pangkat n kurang 1. Jika n di luar dari program, maka program akan berhenti dengan mengeluarkan pesan error stop. Nah, langsung saja kita mengcompile-nya. Nah, seperti yang di modul tadi,
ketika kita memasukkan input 2,5, maka output yang diharapkan itu pangkat 2,5 sama dengan 32. Kemudian studi kasus yang ketiga, yaitu Fibonacci. Fungsi Fibonacci A, B, N yang menerima masukan 3 buah bilangan bulat A, B, dan N, di mana A dan B adalah suku pertama dan kedua dari deret Fibonacci, dan fungsi mengembalikan nilai dari suku ke N dari deret Fibonacci. Fungsi menyelesaikan deret Fibonacci dengan cara rekursif. Diketahui bahwa hubungan rekursif yang berlaku adalah Fn sama dengan Fn kurang 1 ditambah Fn kurang 2 dengan basis N sama dengan 1, maka hasilnya A atau N sama dengan 2, hasilnya B. Nah, di sini ketika kita memasukkan input 2, 3, 5, maka output yang diharapkan itu Fibonacci 3,5 sama dengan 13. Langsung saja kita merealisasikannya. Nah, di studi kasus yang ketiga ini, tipe fungsi itu bertipe integer, yang berarti fungsi ini akan menerima 3 argumen bertipe integer dan mengembalikan nilai bertipe integer. Basis fungsi ini adalah jika nilai N sama dengan 1, maka hasilnya adalah A, atau N sama dengan 2, hasilnya adalah B. Ketika fungsi menerima nilai N sama dengan 1 sebagai input, proses rekursi ini tidak dilanjutkan dan fungsi langsung memberikan hasil berupa nilai A. Dan ketika fungsi menerima nilai sama dengan N sama dengan 2 sebagai input, proses rekursi tidak dilanjutkan dan fungsi langsung memberikan hasil berupa nilai B. Hubungan rekursif yang berlaku adalah Fn sama dengan Fn kurang 1 tambah Fn kurang 2. Ini menyatakan bahwa menjelaskan bahwa nilai N adalah jumlah penjumlahan dari nilai sebelumnya dengan dua nilai sebelumnya, yaitu Fn kurang 1 dan Fn kurang 2. Sehingga ketika fungsi dipanggil akan memanggil dua pemanggilan rekursif lainnya. Jika N di luar perintah, maka program akan berhenti dengan mengeluarkan pesan stop error. Kita langsung saja merannya. Nah, seperti yang diharapkan ketika kita memasukkan input 2, 3, 5, maka yang diharapkan itu outputnya yaitu 13. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Maaf jika ada kesalahan tutur kata. Terima kasih.